Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajaha Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babin yasar Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim. wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdal. Sahabat zaman marhuman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan Kalam Barokah, kajian Islam berbagi informasi karena Allah. Lanjutan dari pertemuan kemarin terkait dengan pembahasan perbaikan hubungan kita dengan Allah. Kita ketemu lagi dengan Sejihad. Ya. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kemarin Sejihad ya. Ya. Terkait dengan adab terhadap orang tua. Baik. Kemarin masih yang pertama. Ya. Masih ada 11 poin lagi terkait dengan bakti kepada orang tua. Masih panjang. Mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan semua. Insya Allah. Baik, Sejihad, kita lanjutkan pembahasan kita yang kedua terkait dengan qiyam, Sejihad ya. Qiyam di sini maknanya adalah berdiri, menghormati orang tua, termasuk di dalamnya menyambut orang tua saat mereka kemudian berdiri. Jadi kalau kemudian diilustrasikan, saat mereka berdiri, kita juga berdiri. Saat mereka duduk, kita kemudian baru duduk. Itu termasuk adab. Dan itu kalau kita melihat di mayoritas masyarakat kita gitu ya, terkait dengan urusan keilmuan khususnya, ini bukan protokoler negara gitu ya. Terkait dengan urusan keilmuan, ini kita temukan di pesantren-pesantren. Mayoritas di pesantren-pesantren. Betul. Kalau di pesantren khususnya di Jazirah Arab mah udah sangat biasa. Sudah gitu ya. menjadi sudah jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan yang bagus. Sudah jadi adab yang memang terbangun. Bagaimana ini terkait dengan masalah ini saja? Ini perlu kita tegaskan dan perlu ada penegasan terkait dengan hal ini. Bagaimana penegasan terkait dengan hal ini saja? Sebelum kita bahas yang kedua, saya ingin menyapa satu Ki. Oh gitu. Iya. Oh iya, Sejihad. Kita belum saling menyapa. Apa kabar satu Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan terus disehatkan. Amin. Masih ada sisa waktu nih, Ramadan kita masih punya sisa waktu. Tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan tetap disehatkan, Amin. diafiahkan. Amin. Bahkan kalau bisa kemudian kekuatan kita di akhir Ramadan ini jauh lebih baik dibanding kekuatan kita sebelumnya. Kita habiskan semua energi untuk semangat kita lebih besar dibanding sebelumnya. Betul, amin. Baik, kita lanjut ya Sejihad ya. Kita lanjut. Jadi kondisi ketika orang tua kita datang, lalu secara spontan kita berdiri, memang kita lihat di lingkungan kita memang jarang terjadi. Kecuali di lingkungan pesantren tadi Ustaz Uki sampaikan. Dan ini sebenarnya adalah diambil dari sebuah pembelajaran yang sangat berharga, diambil dari kisah Nabi Yusuf ketika menyambut Nabi Yakub, ayahnya. Setelah perjalanan cerita yang begitu panjang, sedemikian berpisah, begitu rindu dan kangennya Nabi Yakub kepada anaknya yang sangat disayanginya. Perjalanan yang begitu panjang, sampailah singkat cerita Nabi Yakub berkunjung ke tempat kediaman Nabi Yusuf. Semua sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan protokoler kerajaan. Disambut, dijemput, disambut, dijamu. Semuanya semua mendapatkan fasilitas yang VVIP. Tapi hal yang berkaitan dengan menyambut orang tua berbeda, menyambut sebagai layaknya menyambut para tamu. Mungkin kalau kita suka lihat di televisi, ketika presiden memasuki tempat upacara, MC mengatakan kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Ini adalah bagian daripada penghormatan. Penghormatan kepada orang tua jauh lebih dianjurkan
dibandingkan acara seperti itu. Karena sebenarnya adab itu harusnya tanpa beban ya. Tanpa beban, tanpa perintah, tanpa paksaan. Baru itu kemudian disebut dengan adab. Baru itu disebut dengan tauqiron. Dan menjaga kehormatan orang tua kita tanpa kita memandang posisi dan martabat kita, baik dilihat dari sisi dunia ataupun ukhrawiyah. Jadi gini, dilihat dari sisi dunia dan ukhrawi tanpa kita memandang martabat kita, iya, posisi kita dengan orang tua. Iya. Katakanlah misalnya kita ulama, betul. Orang tua kita bukan ulama. Ya. Di sisi itu maka tetap kita punya kewajiban untuk menghormati orang tua. Dan anak tadi meskipun martabatnya di masyarakat itu dianggap sebagai ulama, orang tuanya masih jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Okay. Bukan berarti karena dia sudah menjadi seorang ulama besar, dikenal oleh masyarakat, lalu dia memperlakukan orang tuanya sama seperti masyarakat yang lain. Dan di hadapan orang tuanya, ulama tersebut nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Suatu kali mungkin ingat cerita ketika dulu kita di pesantren, ada seorang ulama besar, ketika sedang memberikan pengajian jamaah tabligh, masanya sangat banyak, berlimpah ruah masyarakat. Tiba-tiba ibunya manggil. Ibunya perlu tenaganya karena ibunya sudah tua, manggil untuk menumbuk gandum. Ingat tuh di kitab Ahlak Dibanin. Ahlak Dibanin. Masya Allah itu kitab. Jadi ulama besar tersebut bukan mengatakan sampaikan ke ibu, tanggung lagi ngaji, tunggu bentar. Gak sampai seperti itu. Spontan tinggalkan kitabnya, memberikan izin kepada para jamaah, sebentar ada panggilan yang tidak bisa ditinggalkan. Dia harus datang ke belakang, dia numbuk dulu dengan pakaian kebesarannya ketika dia berhadapan dengan umat. Di sini kita lihat bahwa posisi yang di mata umat itu adalah panutan seorang ulama besar. Apalah artinya kalau hanya sekedar jabatan dunia? Apalagi baru lurah, tapi perlakuan terhadap orang tuanya seolah-olah orang tuanya adalah bawahannya dan dianggap seperti rakyatnya. Baru jabatan sebagai gubernur, sebagai menteri, sebagai raja. Nah, di sini dalam kisah Nabi surat Yusuf ayat 99, Allah memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga sekali. Dan tidak tanggung-tanggung satu ki. Contohnya adalah seorang nabi yang menjadi contoh panutan kita terhadap memperlakukan orang tua kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawayh wa qalat khulu misra insyaallah amin. Aminin. Di situ ketika masuk rombongan Nabi Yakub beserta dengan keluarga, sanak keluarganya berkunjung, karena kerinduannya sudah sedemikian besarnya terhadap Nabi Yusuf, sudah lama tidak bertemu. Itu sudah dilalui dengan prosedur protokoler kerajaan. Diberikan tempat yang sebelum ketemu dengan raja, diberikan tempat istirahat dulu sebentar, terus disambut, didandani dulu, semuanya diberikan servis yang jauh di atas menjamu tamu rata-rata yang lainnya. Tapi di sini, sebagaimana kita pernah muzakarah membuka kitab Ihya, di situ diberikan keterangan, lama dakhala Yaqub ala Yusuf alaihi wassalam lam yakum lahu. Lam yakum maknanya belum. Tapi sebelumnya disambut, bukan tidak. Tapi sebelumnya disambut. Belum berdiri. Artinya ketika datang rombongan tersebut, ketika sudah memasuki ruangan kerajaan, tidak langsung turun menyambut ayahnya. Tetap berdiri di singgasananya. Walaupun setelah itu turun dan singgasananya diserahkan untuk ayahnya. Tapi Allah ingin sesuatu yang lebih, memberikan suatu pelajaran. Itu belum cukup. Segitu kondisinya kita lihat gambarannya, Nabi Yusuf turun dari singgasananya yang begitu megah, dipersilahkan Nabi Yakub sebagai orang tuanya untuk duduk di atas itu, dan Nabi Yusuf duduk bersama-sama dengan para saudara-saudaranya yang lain. Berarti dianggap oleh Allah sedikitnya proses tadi yang kemudian kurang, dianggap oleh Allah salah. Dianggap salah sampai Allah memberikan suatu hukuman kepada Nabi Yusuf alaihissalam.
Fa'auhallahu ilaihi, kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya, atata'azzam antaku mali abik, kamu tidak mentakzimkan dengan berdiri dengan kedatangan bapakmu? Allah seperti itu bertanya. Wa izzati wa jalali la akhrajtu min sulbika nabiyan, demi la akhrajtu wa izzati, demi izzahku, kewibawaanku dan kegagahanku, wa jalali la akhrajtu, aku tidak akan mengeluarkan satu keturunan pun nabi daripada keturunan Nabi Yusuf. Tidak ada satu keturunan dari Nabi Yusuf yang menjadi nabi. Ini hanya sesuatu yang sebenarnya sangat simpel ya. Ketika datang orang tua, kita berdiri, kita sambut, kita tuntun. Jangan ada jeda itu ya. Tidak ada jeda. Tapi ini masih ada jeda. Orang tua berjalan, kita masih dalam keadaan duduk. Ya. Sedangkan yang di sini diajarkan oleh para guru-guru dan ulama kita, ketika kita melihat orang tua kita datang, itu spontan kita berdiri. Harus berdiri langsung. Sebab ada hal-hal yang memang kita harus siap siaga ketika ada yang diperlukan ataukah perlu pertolongan untuk dibimbing jalannya. Itu kita harus siap gitu loh. Kenapa harus berdiri? Nah, di sini pelajaran bagi kita bahwa Nabi Yusuf yang begitu gagah, rupanya sangat begitu ganteng, indah, rupawan, yang membuat semua orang ketika melihat Nabi Yusuf semuanya lupa. Sampai ada kisah saking terkesimanya nggak sadar sudah memotong jari-jarinya. Ini kan sesuatu hal yang mahadha basyarun. Apakah ini manusia? Bukan, ini malaikat ini malaikat ini gitu. Begitu indahnya. Nah, apalah artinya kita? Kita nabi bukan, seorang raja bukan, jabatan di dunia juga jadi seorang pejabat juga enggak. Tapi perlakuan kita terhadap orang tua jauh tidak sopan terhadap orang tua. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ini apa yang kita sampaikan satu Qiyah kita sedang mudzakarah ini sebenarnya adalah saya seperti berkaca terhadap diri saya sendiri gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya yang pertama kali diingatkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Saya terus terang belum pernah ketika ada ayah saya datang, saya spontan diri, belum pernah dilakukan. Mungkin kalau tiba-tiba saya lakukan mungkin kaget. Ada apa nih kok berdiri gitu. Artinya memang itu adalah sebuah simbol. Simbol bahwa ketika orang tua berdiri, kita berdiri. Ketika orang tua duduk, setelah duduk baru kita duduk. Jangan duduk sebelum orang tua duduk. Ini adalah sebuah simbol bahwa kita harus menghormati apapun kondisi orang tua kita dan apapun posisi jabatan kita sekarang ini. Itu terkait dengan yang kedua saja ya. Ya. Masya Allah. Jadi bagian penting ini poinnya sebenarnya pekerjaan sederhana. Berdiri saat orang tua berdiri, duduk saat orang tua kemudian duduk. Sebagai bentuk penghormatan. Betul. Itu adalah adab. Kalau itu tidak dilakukan, Allah marah, durhaka, begitu ya? Ya Allah, itu pekerjaan yang kelihatannya kecil tapi sebenarnya tidak sederhana saja. Itu besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan anggap remeh. Mungkin kalau orang Barat bilang etika ya. Mereka membuat sebuah pelajaran khusus, pelajaran etika. Ketika menyambut tamu, itu ketika tamu datang mereka berdiri. Dan mereka tidak akan duduk sebelum tamu itu duduk. Itu etika yang diajarkan ketika seseorang menyambut tamu. Islam mengajarkan lebih daripada lebih itu. Lebih sempurna. Mungkin ada di lain waktu kita akan coba bercerita satu Qiyah. Bukan sahabat, tapi oleh Rasulullah didoakan. Dan beliau adalah bukan penduduk bumi, tapi penduduk langit. Padahal tabi'in ya. Tapi didoakan oleh Nabi. Mungkin saudaraku dimanapun berada, insya Allah kita akan coba untuk bercerita satu Qiyah. Karena begitu panjang ceritanya dan begitu indah. Bagaimana penghormatan seorang tabi'in ini menghormati ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan dia harus membawa ibunya dari sebuah negeri yang sangat jauh, digendong untuk pergi haji, pulang pergi. Mungkin nanti kita cari waktunya yang pas ya. Baik saja. Dan sepertinya masih banyak satu Qiyah.
poin yang akan kita bahas untuk poin yang kedua ini. Tapi untuk mempersingkat waktu, boleh kita lanjut ke poin yang ketiga ya? Yeah. Poin yang ketiga ini apa nih satu gini? Poin yang ketiga itu sebenarnya mengerjakan perintah orang tua. Apapun perintahnya? Apapun perintahnya. Atau ada syarat dan ketentuan berlaku? Ada syaratnya. Ada syaratnya. Satu syarat utama itu selama perintahnya tidak terkait dengan urusan maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita turuti semua perintah, semua perintahnya, kecuali yang kaitannya dengan maksiat. Tidak ada maksiat. Meskipun perintah itu membahayakan kita, lakukan sebisa mungkin kita selama lakukan. Tidak maksiat. Selama tidak maksiat. Selama bukan urusan maksiat. Apakah itu perintah mubah, bahkan kemudian sunnah, apalagi wajib. Iya. Semuanya lakukan. Sesibuk apapun kita, sesulit apapun kita melakukannya, usahakan apa yang diminta oleh orang tua kita penuhi, kita laksanakan, ikuti perintah itu. Nah, terkait dengan perintah orang tua ini sebenarnya ada untuk kita santri saja. Iya, itu satu ada anak santri itu suka banyak bertanya, ada dilema. Iya. Terkadang, Ustadz, apa yang harus kami lakukan? Satu sisi menurut orang tua seperti ini, menurut guru santri begini. Mana yang harus kami pilih? Iya. Ini banyak terjadi, Ustadz. Jadi gini dulu saja, guru itu terbagi menjadi tiga. Orang tua terbagi menjadi tiga. Tiga aja. Iya. Tiga kelompok. Jadi orang tua kita tuh ada tiga. Satu guru kita. Guru. Yang kedua orang tua kita yang melahirkan dan mengurus kita. Yang ketiga adalah orang tua yang menjadikan kita masuk di dalam keluarganya. Ini mertua maksudnya. Mertua. Iya. Urutannya berdasarkan urutan tadi. Jangan lupa guru di urutan yang pertama. Ya. Baru kemudian orang tua, kemudian baru mertua. Nah, pertanyaannya harus kita pertegas dulu terkait dengan hal itu. Guru yang mana dulu itu? Betul. Yang disebut guru itu adalah murabbir ruh. Guru itu adalah mereka-mereka yang menata ruh kita, menata ruh murid. Jadi jiwa maksudnya. Jiwa. Jadi yang menata jiwa murid, mengajar murid, itu yang guru yang kemudian berada di tingkat yang pertama. Nah, kita ini yang ada di pesantren sejak dulu ya mungkin ya, bukan baru, itu akan punya dilema yang sama gitu. Memilih antara apa yang diinginkan oleh orang tua dan guru. Di dalam lagi-lagi kemudian kita merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin, tapi ini syarahnya saja. Imam Az-Zabidi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dalam kitabnya Ithaf Sadatil Muttaqin, ini syarah Ihya Ulumuddin, itu menyebut ini sebagai sebagai tuntunan bagi kita. Ketika permintaan yang diminta terkait dengan urusan-urusan akhirat masuk di dalam lingkup akhirat, maka kita ikutin apa yang diinginkan oleh guru. Yang berkaitan dengan urusan akhirat, maka kita ikuti apa yang diinginkan apa yang dikatakan oleh guru. Tapi kalau kemudian itu berada di lingkup urusan dunia, maka ikuti apa yang diinginkan oleh orang tua. Contoh yang berkaitan dengan akhirat. Contohnya misalnya gini, yang mudahnya misalnya orang tua menyuruh kita untuk tinggal di rumah. Tapi guru kita nyuruh kita di pesantren. Jangan pulanglah di pesantren aja gitu. Bahasa sederhana kan gitu ya. Jangan pulanglah di pesantren aja gitu. Urusan ilmu itu urusan akhirat. Betul. Maka di kondisi ini kita dahulukan apa yang diinginkan oleh guru. Jadi jangan pulang, tetap ada di pesantren. Apapun keadaannya. Termasuk misalnya keadaan sekarang nih. Lagi kondisi sekarang, ya udah tinggal aja di pesantren. Sebagaimana perintah dari guru. Betul. Sebagaimana keinginan guru. Itu lebih afdol, lebih utama. Bahkan dengan tegas sebagian ulama, bukan mengatakan lebih afdol. Ikuti guru pada kondisi itu. Insya Allah berkah. Insya Allah selamat lahir dan batin. Jangan membuat pertentangan antara guru dengan orang tua. Dengan begini kita mampu memilah dan memilih. Mana yang kemudian harus kita pilih dan kita dahulukan. Nah pertanyaannya, kalau kemudian itu urusan akhirat dan anak kemudian menolak apa yang diinginkan oleh ibunya, oleh ayahnya, dia lebih memilih gurunya, apakah dia berdurhaka kepada ayah dan ibunya? Tidak.
dia tidak durhaka kepada ayah dan ibunya. Nggak durhaka. Saya ingat ini sebenarnya contoh sederhana gitu. Tapi saya tahu maksudnya itu setelah itu. Satu saat paman meninggal. Paman saya meninggal di Bandung. Di saat yang sama ayah sedang berangkat dari Malang menuju ke Bandung. Ayah bilang, ibu juga bilang, coba izin dulu sama Abi. Izin sama Abi, boleh nggak berangkat ke Bandung? Abi itu maksudnya? Abi Tam. Abi Guru di Alia, guru kita, guru mursyid kita. Saya langsung tanya, Bi, izin mau ke Bandung, mau nengok paman baru saja meninggal dunia. Abi cuma bilang gini, udah ya, kita sama-sama doain aja di sini. Saya paham maksudnya, gak usah berangkat ke Bandung, gak usah pulang, di sini aja kita doain. Di sini kita doain rame-rame, gitu, bareng-bareng kita doain. Nanti tulis aja namanya siapa, kita doain. Saya nggak pakai pertimbangan, udah cukup udah. Nggak usah, artinya di sini aja, dan di sini lebih maslahat kita doain paman yang meninggal, udah nggak pakai mikir, karena sudah punya pertimbangan, tahu gitu. Bagiannya sudah tahu mana yang kemudian itu terkait dengan urusan dunia, mana yang kemudian terkait dengan urusan akhirat. Artinya apa yang lebih dibutuhkan oleh si mayit, kemaslahatannya dibanding kehadiran kita dengan kita mendoakan bersama-sama dengan santri-santri pesantren. Betul. Jadi ketika kemudian di pesantren dilakukan sama saya dilakukan itu jauh lebih bisa jadi itu jauh lebih utama, lebih baik, lebih maslahat dibanding kemudian saya berangkat ke Bandung. Betul. Waktu, tenaga dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Artinya kehadiran untuk takziah itu sudah terwakilkan oleh orang tua. Saya ambil contoh satu lagi, Sajid. Ini yang kemudian terjadi juga di santri. Sajid kalau ditanya misalnya gini ya, Sajid masih belum menikah, ditanya, pilih jodoh yang dipilih sama orang tua atau pilih jodoh yang dipilih sama guru? Berat ini, Sa. Berat ya? Berat nih, Sa. Ini pertanyaan yang sebenarnya banyak dialami oleh para asatidz. Oh gitu ya, para asatidz santri gitu ya. Jadi ada 3 pertimbangan. Pilihan guru, pilihan orang tua, dan pilihan pribadi. Jadi ini yang cukup berat. Atau bagaimana satu lagi pertanyaannya? Pasti semua orang itu kan pasti akan kemudian berpikir mendalam terkait dengan hal ini. Ya, artinya semua pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Betul. Dia memilih pilihan yang kemudian dipilih oleh orang tua. Khususnya ibunya misalnya gitu. Ibunya loh, bukan orang lain. Ibunya yang minta. Ibunya sudah siapkan jodoh untuknya. Di saat yang sama gurunya juga sudah menyiapkan jodoh untuknya. Dengan orang yang berbeda. Dengan orang yang berbeda. Yang dipilihkan sama guru dengan dipilihkan sama orang tua kurang lebih. Ini pilihan saja ya? Iya, pilihan. Pilihan ya. Harus memilih salah satu. Harus memilih. Gitu. Di saat yang sama berat kan kita. Harus milih ibu atau milih orang tua? Milih guru gitu. Maka pada kondisi seperti ini harus matang. Cara pandang kita, cara berpikir kita itu harus matang. Jangan sampai kemudian kita membenturkan antara orang tua dengan guru. Harus bisa menempatkan itu pada tempatnya. Tentunya kita punya jalan istikharah, jalan memilih mana yang terbaik buat kita. Dahulukan itu. Kalau saya kemudian di posisi saya, mungkin saya nggak akan pusing karena ibu dan ayah saya kemudian sudah memberikan itu kepada melimpahkan kepada guru. Tapi ada orang tua yang kemudian tidak begitu, meminta, itu berat. Maka dahulukan istikharah. Dahulukan istikharah, cari jalan terbaik untuk mendapatkan jawaban yang memang tepat menurut Allah. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Dan umumnya memang namanya santri, murid, ketika kemudian dijodohkan oleh guru, jodoh yang lebih maslahat itu sebenarnya dari guru. Jodoh yang lebih maslahat sebenarnya dari guru. Bukan orang tua tidak maslahat. Lebih maslahat itu berarti bukan orang tua tidak maslahat. Tapi apa yang kemudian dilihat oleh guru itu lebih maslahat dibanding apa yang dilihat oleh orang tua. Sekali lagi, tidak mengucilkan orang tua, tidak mendiskreditkan orang tua, tidak merendahkan orang tua, tapi melihat bahwa urusan jodoh itu adalah urusan akhirat. Tapi untuk kemudian mengambil jalan tengah, saran saya adalah istikharah. Kita punya cara untuk istikharah. Itu tuh semua orang pasti berat kalau ditanya itu. Saya yakin Sat ya,
rentang tayangan yang tadi Ustadz Uki tanyakan itu banyak yang menyimak kan? Begitu ya. Karena banyak para jomblo visabilillah Begitu ya. mereka dalam keadaan galau. Begitu. Pilihan antara pilihan orang tua dan pilihan guru. Pilihan orang tua cantik, pilihan guru cantik, dua-duanya cantik gitu. Dan harus memilih salah satu, nggak boleh pilih dua-duanya. Iya. Jadi memang jalan tengahnya adalah istikharah ya. Hasil istikharah itulah yang kita sampaikan, kita jadi semacam proposal yang kita sampaikan ke guru dan juga kita sampaikan ke orang tua. Mungkin itu lebih maslahat. Jadi untuk ngambil itu, karena ini kasusnya banyak saja. Ya. Kasus seperti ini kemudian sering ditanyakan, maka kemudian saran yang terbaik adalah istikharah. Insya Allah jawaban istikharah tidak akan salah. Ya. Dan umumnya saya temukan jawaban istikharah itu lebih banyak maslahatnya memilih pilihan guru. Kalimat lebih banyak ini karena memang tidak semua kasus kemudian lebih masalah untuk pilihan guru gitu ya. Tapi mayoritas pilihan itu lebih banyak pilihan guru. Condong pilihan guru ya. Betul. Ya artinya guru tidak ada kepentingan apa-apa ya. Tidak ada kepentingan apa-apa. Murni memang anaknya ini tidak hanya sampai bahagia di dunia saja, tapi juga harus sampai ke akhirat. Apalah arti dunia umur hanya 40-50 setelah itu selesai. Dan hidup kita hanya sesaat. Dan guru menginginkan kita tidak menikmati hidup di dunia saja, tapi harus panjang. Betul. Di akhirat nanti. Baik, Sajid, kita lanjutkan yang sekarang yang keempat. Yang keempat, kita lanjut. Yang keempat ini sebenarnya juga kelihatannya sederhana tapi tidak sederhana. Iya. Sekali lagi gini Ustaz, kenapa kok saya ulangin kalimat tidak sederhana? Jangan menyederhanakan apa yang kemudian, jadi kita wajib membesarkan sesuatu yang terlihat sederhana. Kalau kemudian kita terlalu menyederhanakan, akhirnya kita meremehkan. Iya. Besarkan apa yang terlihat sederhana tadi, maka kita akan menjadikan dan menganggap itu adalah sesuatu yang besar. Betul. Di antaranya yang keempat, tidak berjalan di depan mereka. Tidak berjalan, la yamshi amamahuma. Tidak boleh berjalan di depan mereka. La yamshi amamahuma, tidak berjalan depan apapun mereka. Kondisinya. Jadi secara umum kita tidak diperkenankan berada di depan orang tua. Jalan di depan orang tua. Orang tua lagi duduk, kemudian kita jalan di hadapannya. Oh, ya. Sama juga dengan dalam artian dalam posisi sama berjalan, kita nggak boleh di depan orang tua. Nggak boleh di depan orang tua, kecuali kondisinya memang diperlukan. Kita jaga orang tua, kita tunjukkan jalan untuk orang tua, dan diperintahkan oleh orang tua untuk jalan lebih dulu. Itu kita lakukan. Selama kemudian kita berada dalam posisi normal gitu ya, maka kita tidak boleh berada di depan orang tua, berjalan di depan orang tua. Saya ambil contoh gini saja, ini kan sering terjadi. Orang tua lagi nonton televisi misalnya gitu ya. Terus kemudian kita punya jalan yang lain. Kemudian kita ingin lewat, jalannya itu harus melewati depan orang tua. Itu makruh hukumnya. Oh iya, makruh. Dan ya? itu kehilangan adab itu anak. Apapun kondisinya, pokoknya ketika orang tua sedang duduk, jangan lewati orang tua kecuali atas izinnya. Artinya jangan menutup pandangannya ya. Betul. Jangan menutup pandangannya. Jangan jalan di depannya kecuali atas izinnya. Kalau ada jalan yang lain, lebih baik lewat jalan yang lain. Jangan lewat tengah-tengah atau depan orang tua. Itu masih sering terjadi di anak-anak kita. Ya, karena mungkin sering terjadi karena kurangnya pemahaman, kurangnya ilmu yang disampaikan ke anak-anak. Jadi mereka anggap itu ada sesuatu yang biasa dan wajar. Makanya itu bahasa saya ulangi lagi kalimatnya. Jangan sederhanakan. Jangan disederhanakan kemudian kita menganggapnya remeh. Cuman gitu aja gitu. Padahal itu besar. Itu urusan besar, bukan urusan kecil. Itu yang kemudian penting untuk dijadikan kemudian sebagai sebagai catatan untuk anak-anak kita ya. Yang berikutnya apa Ustaz? Yang kelima? Yang kelima ini ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang tua, berbicara, dialog, itu suara kita volumenya tuh kalau anak-anak bilang tuh jangan toa gitu ya. Jangan suara kita lebih tinggi daripada suara orang tua. Ini bentuk daripada penghormatan kita terhadap orang tua. Kita kecilkan volume suara kita ketika berbicara dengan orang tua. Ketika volume suara itu dikencangkan, sedikit banyak itu ada sesuatu yang menyentuh perasaan orang tua. Orang tua kan sensitif, Zat. Semakin tua bahkan semakin sensitif itu. Walaupun kita tidak
sengaja ingin melakukan hal itu, tapi orang tua terkadang sensitif sekali gitu. Bukan kesalahan orang tua, tapi kitanya lah yang mudah-mudah tahu diri. Jangan kita mencoba untuk biar orang tua yang memaklumi kita, tapi saatnya kita yang harus memaklumi orang tua. Karena dulu pada saat kecil orang tua sudah sangat memaklumi kita. Sangat memaklumi kita. Bayangkan kadang-kadang ketika masih kecil orang tua mau sholat dia harus ganti sarung karena sarungnya terkena air pipis kita. Orang tua ketika mau pergi ke masjid harus balik lagi, ternyata baru ingat lagi bajunya dia ternyata belum diganti bekas gendong kita gitu. Betul. Lagi pertengahan makan harus berhenti untuk pertengahan lagi nikmatnya makan, teriakan dari kamar, suara kita lagi nangis itu ditinggalkan makan yang lagi enak-enaknya itu. Artinya sudah selesailah waktunya kita untuk mencoba kita meminta orang tua untuk memaklumi kita. Udah lewat waktunya. Saatnya kita harus memaklumi apapun kondisi orang tua kita. Betul. Sehingga suara kita juga tidak boleh ditinggikan. Walaupun ada sebagian orang tua satu kia yang mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Ketika kita mencoba untuk meninggikan dengan berteriak, itu sebenarnya sudah tidak sopan. Iya. Cobalah jangan berteriak. Cobalah berbicara untuk di hadapannya. Paling tidak orang tua akan melihat gerakan bibir kita, akan lebih terbantu untuk memahami apa yang kita sampaikan. Betul. Ketika kita mencoba untuk mengencangkan volume suara kita, itu seolah-olah kita mengabarkan kepada lingkungan bahwa orang tua kita tuh pendengarannya kurang. Apalagi sampai mengatakan, maaf ya, orang tua saya pendengarannya kurang. Itu tidak boleh itu. Itu bahasa yang salah, bahasa yang keliru, bahasa yang tidak tepat. Gitu. Sederhana satu kali. Sederhana. Tapi banyak orang yang menyepelekannya. Ya, tidak bisa jatuh ke dalam permasalahan. Betul. Dia durhaka. Betul. Nauzubillah min dzalik. Sahabat zaman marhuman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah membahas 4 poin berikutnya setelah pembahasan di pertemuan yang pertama kemarin. Jadi kita sudah bahas 5 poin. Masih ada poin berikutnya dari poin ke-6 sampai poin ke-12. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat buat kita. Kita berusaha untuk terus memperbaiki hubungan kita dengan orang tua agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan ridhonya, di mana ridho Allah Subhanahu wa taala bersandingan dengan ridho orang tua. Orang tua ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama saja kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.